Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik Pak Guru. Baik, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya di sini? Rosi Pak Guru. Rosi. Ya, Oke, silakan Rosi memimpin doa dari teman-temannya. sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, setelah kita membaca doa, saya akan mengabsen dari kalian terlebih dahulu. Wahyu Dwi Basrilian, Ada Pak Guru. Fathur Rosi, Ada Pak? Rendra Saputra. Tidak ada Pak. Kemana ini Rendra? Gak tahu Pak. Tadi izin sakit perut pertama. Ya, kalian supaya tidak gampang sakit, kalian harus rajin olahraga. Kalian juga harus rajin jaga makanan kalian. Tidak boleh saat ini tidak makan, besok makan, saat ini tidak makan. Artinya makannya harus teratur. Nggak paham sampai di sini? Ya, Bapak. Oke. Baiklah anak-anak, setelah saya cek kehadiran kalian, saya akan memulai pelajaran kita pada kali ini. Namun sebelum kita memulai pelajaran, adakah dari kalian yang paham tentang Pancasila? Hafal tentang Pancasila? tidak Pak. Cuma hafal Pak, nggak paham. Hafal ya? Ya, Pak. Siapa yang hafal di sini? Saya Pak. ya, Pak. Ya coba, karena Wahyu angkat tangan duluan, coba Wahyu. Silakan bacakan Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sudah bisa hafal tentang Pancasila. Tapi Rosi sudah hafal juga ya Pancasila? Ya Pak. Baiklah, anak-anak, kita kali ini akan belajar tentang proses perumusan dasar dan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara kita. Tahukah kalian bahwa dasar negara kita itu adalah Pancasila? Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena merupakan tujuan dan pandangan hidup warga negara Indonesia. Ibaratnya sebuah rumah. Rumah kalau tidak ada dasarnya, maka yang terjadi, apa yang terjadi pada rumah tersebut? Roboh Pak. Roboh. Ya. Nah, sama dengan negara Indonesia. Kalau negara Indonesia tidak ada dasar negaranya, maka negara Indonesia bisa menjadi Hancur. hancur, bisa perang saudara. Begitu yang terjadi. Namun apakah kalian tahu bahwa terjadinya proses perumusan Pancasila itu sangat terjadi beberapa peristiwa? Nggak tahu Bapak. Nggak tahu? Ya, Nah, sekarang Bapak akan menceritakan proses perumusan dan tujuan dari Pancasila bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Coba bagi kalian yang merasa bahwa segala materi-materi yang Bapak berikan kepada kalian tolong dicatat. Paham sampai di sini? Iya Pak. Ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Oke. Bapak akan menceritakan terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Maret 1945 dulu berdiri yang namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbicho Sakai. Nah, anggota dalam BPUPKI ini merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Anggotanya sebanyak 64 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Nah, BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Pada sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
Sidang pertama itu BPUPKI membahas tentang perumusan dasar negara Indonesia. Nah, pada sidang pertama ternyata ada 3 tokoh nasional, yakni, tolong dicatat, 3 tokoh nasional yang menyampaikan gagasan pada sidang pertama BPUPKI. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, yang terakhir Insinyur Soekarno. Sudah selesai. Nah, anak-anak, ternyata proses perumusan dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI pertama itu belum selesai. Kemudian oleh para tokoh-tokoh nasional, kemudian juga para tokoh-tokoh syariat Islam dan juga beberapa kalangan yang ada di negara Indonesia pada kala itu melanjutkan sidang yang belum selesai itu. Kemudian sidang itu dinamakan sidang PPKI. Sidang kedua, proses perumusan pada dasar negara, bernama PPKI. Yang dimana di dalamnya dibentuklah Panitia 9, anak-anak. Panitia 9 ini tugasnya adalah melanjutkan sidang pertama tentang proses perumusan dasar negara. Ketuanya siapa? Ada yang tahu di sini ketuanya siapa? Tidak tahu, Pak. Ketuanya presiden pertama kita. Siapa? Insinyur Soekarno. Nah, presiden pertama kita Insinyur Soekarno merupakan ketua yang ada di dalam Panitia 9. Nah, dalam sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juni 1945. Coba diulang. Tanggal berapakah PPKI mengadakan rapat kedua? Tanggal 2 Juni sampai 9 Juni, Pak. Baik. Ternyata hasil sidang kedua yang diadakan oleh Panitia 9 itu menghasilkan sebuah kesepakatan yang dimana diberi nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini, anak-anak, hampir sama dengan Pancasila. Cuma yang membedakan Piagam Jakarta dengan Pancasila saat ini, yakni ada pada sila pertamanya. Coba, sila pertama dari Pancasila yakni apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kalian ingat, yang ada pada Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh PPKI pada sidang kedua, yakni ketuhanan dengan kewajiban, ditulis, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sudah? Nah, oke. Sekarang Bapak lanjutkan. Piagam Jakarta ini, anak-anak, sama dengan Pancasila. Hanya yang membedakan adalah satu, yakni sila pertamanya. Kemudian Piagam Jakarta ini belum diresmikan secara final oleh para tokoh-tokoh nasional pada kala itu. Karena apa? Karena pada sila pertama ini menimbulkan beberapa perdebatan. Yang pertama, meliputi tentang toleransi, kemudian juga kebersamaan, kemudian juga kesetaraan. Ya, paham tentang mengapa Piagam Jakarta ini harus diubah ke Pancasila seperti saat ini, ketuhanan yang Maha Esa? Paham? Paham, Bapak. Oke. Nah, pada Piagam Jakarta itu hasilnya ternyata belum final. Karena apa? Karena ada beberapa masalah pada daerah-daerah yang ada di negara Indonesia bagian timur. Dan itu disampaikan oleh Angkatan Laut Jepang kepada Wakil Presiden pertama kita, siapa? DRS Muhammad Hatta, Pak. DRS Muhammad Hatta. Angkatan Laut Jepang menyampaikan pesan keberatan tersebut dari Indonesia bagian timur kepada Dr. Andes Muhammad Hatta tentang keberatan
tentang keberatan Piagam Jakarta yang akan dijadikan sebagai dasar negara kita pada kala itu. Karena apa? Karena negara Indonesia ini merupakan negara yang sangat pluralisme, sangat banyak sekali agama, kebudayaan, sosial, dan juga keberagaman yang ada dalam negara kita. Karena tidak hanya itu, karena tidak hanya negara Indonesia yang di dalamnya ada agama Islamnya saja, akan tetapi ada agama Kristen, ada agama Buddha, ada agama Hindu. Maka apa dampaknya? Apa sikap yang diambil oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan juga para tokoh-tokoh nasional pada kala itu? Yang diambil adalah menghapus beberapa kalimat dan mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang netral. Apa kalimat yang netral? Pertama, pada Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalian harus bisa menangkap di sini. Kewajiban bagi pemeluk-peluknya menjalankan syariat Islam itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Supaya apa? Supaya tidak ada perpecahan. Supaya tidak ada perpecahan. Karena di Indonesia tidak hanya agamanya yang ada agama Islam. Coba apa saja ada agama yang ada di Indonesia? Islam, Agama Islam, kemudian Kristen, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Maka dari itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dianggap menjadi dasar negara Pancasila yang pertama yang bisa dikatakan sebagai netral karena tidak menyebutkan agama mana saja. Artinya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan di sana, tidak ada pihak-pihak yang merasa ditinggikan derajatnya di sana di dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia yang dasar negaranya Pancasila. Nah, kemudian berdasarkan laporan dari Angkatan Laut Jepang tersebut yang disampaikan kepada Dr. Andes Muhammad Hatta, maka diubahlah Piagam Jakarta tersebut menjadi dasar negara yang bernama Pancasila. Pancasila ini sudah merupakan dasar negara bagi kita yang sudah final. Artinya dasar negara kita Pancasila sudah menjadi pandangan hidup dan falsafah negara kita yang sudah disepakati oleh para tokoh nasional dari sejak zaman dahulu hingga sampai nanti pada saat kita sudah meninggal. Artinya Pancasila wajib dijalankan oleh siapa saja. Begitu. Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bapak. Oke, sekarang Bapak ingin tanya. Dari pernahkah kalian melihat sebuah gambar Garuda Pancasila? Pernah, Bapak. Nah, di burung Garuda Pancasila itu ada pita yang di bawahnya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Coba sebutkan apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu, Bapak. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan di sini? Tidak tahu, Bapak. Nah, artinya meskipun berbeda-beda agama kita dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika itu sama, tidak ada yang dibedakan. Meskipun agama kita berbeda, agamanya Wahyu dan agamanya Rosi itu berbeda, itu sama semua. Artinya di dalam negara mereka akan diberikan hak-hak yang sama. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham dengan materi kita kali ini? Sudah, Pak. Baik. Kalau sudah paham, Bapak ingin kasih kalian sebuah PR, ya. Iya, Bapak. Ini dikumpulkan minggu depan. Oke. Yang pertama, tulis. Apa kepanjangan BPU PKI?
kedua, kapan BPUPKI dibentuk? Ketiga, siapa tokoh yang menyampaikan gagasan Pancasila? Sudah? Baiklah anak-anak, sudah berakhir pelajaran kita kali ini. Bapak harap kalian mengerjakan PR tersebut, kemudian dikumpulkan. Namun sebelum Bapak tutup, jeda. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Bapak tutup pelajaran kita kali ini, Bapak ingin tahu seberapa ingat kalian tentang materi kita kali ini. Pertama, Bapak ingin tanya, yang bisa acungkan tangan. Ya, Pak. Pertama, mengapa daerah Indonesia di bagian timur itu yang tidak beragama Islam merasa keberatan dengan Piagam Jakarta? Ya, Pak. Ya, Wahyu, coba jelaskan mengapa. Karena menurut orang timur itu kebijakan dari Piagam Jakarta itu kurang adil Bapak, karena itu berpihak kepada agama Islam, sedangkan agama yang ada di Indonesia itu bukan cuma agama Islam, tapi masih banyak agama-agama lainnya Bapak. Baik, bagus, betul sekali. Wahyu sudah bisa mengingat pelajaran kita kali ini. Selanjutnya, Bapak ingin tanya sama Rosi, bagaimanakah sikap Muhammad Hatta setelah mendapat bagaimanakah sikap Muhammad Hatta setelah mendapatkan laporan tentang keberatan para orang-orang di Indonesia bagian timur terhadap Piagam Jakarta di alinea pertamanya? Menurut saya itu penyampaian Muhammad Hatta itu dirubah dari Piagam Jakarta diganti menjadi Pancasila, dan di sila pertama yaitu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu sih. Iya, baiklah. Kemudian Bapak juga ingin tanya, apakah dampaknya ketika kita tidak mengubah sila dari Pancasila yang ada di Piagam Jakarta pada kala itu? Akan menyebabkan perpecahan Bapak. Akan menyebabkan perpecahan. Perpecahan. Baiklah. Artinya kalau kalian sudah bisa menjawab pertanyaan ini, artinya kalian bisa paham dengan konteks Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Bhinneka Tunggal Ika, coba disebutkan ulang arti Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Apanya yang berbeda itu? Semuanya Bapak, dari segi latar belakang, agama, dan ras dan seterusnya Bapak. Baiklah, artinya kalian sudah paham dengan materi kita kali ini. Nah, sedikit Bapak ingin menambahkan bahwa manfaat yang ada, pelajaran yang bisa diambil dari proses perumusan dasar negara Pancasila itu adalah toleransi para tokoh nasional pada kali itu yang sangat tinggi. Contohnya dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi pada sebuah sidang pada kala itu. Baiklah teman anak-anak, jadi baiklah anak-anak, berakhirlah pelajaran kita kali ini. Kalian tetap semangat belajar supaya menjadi orang yang pintar, yang cerdas, supaya kalian bisa menjadi orang yang sukses. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa dulu seperti kita membuka pelajaran. Siapa? Ya di sini tadi Rosi yang memimpin doa. Silakan Rosi dipimpin dulu sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Terima kasih anak-anak atas waktunya kali ini. Bapak mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.